Sekitar 2 tahun saya melakukan itu menjadi seorang asisten. Akhirnya pada tahun 2003 saya diangkat menjadi seorang hairdresser dengan gaji sekitar 2,5 juta, yang menurut saya tahun 2003 itu sangat besar ya, pada awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya Baba Panda. Pada video ini saya akan berbagi cerita mengenai awal mula terjun ke dunia salon. Ini menurut saya cukup menarik untuk diceritakan ya, karena saya sendiri adalah lulusan sekolah mesin, tapi bisa terjun ke dunia salon yang sebetulnya nggak nyambung. Dan mungkin sedikit juga buat sharing ke teman-teman yang lulusan STM atau SMK sekarang, lulusan kejuruan, lulusan SMA yang belum punya kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, tapi ingin mendapatkan pendapatan yang lebih. Nah, salah satunya adalah dunia salon. Karena di dunia salon ini tidak terbatas ya, tidak terpatok. Apalagi kalau teman-teman udah jago semuanya, udah menguasai semuanya, pasti dapatnya banyak gitu dan di luar dugaan. Pertama saya awali adalah saya lulusan STM di sebuah sekolah STM ternama di Jakarta Pusat pada tahun 97. Kemudian langsung setelah lulus saya melamar bekerja di sebuah bengkel terkenal yang ternama sampai saat ini. Saya menjalani sekitar 6 bulan. Kemudian dalam perjalanan 6 bulan tersebut saya merasa, setelah menyadari kok ini bukan passion saya merasa nggak nyaman gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan kemudian saya stop sekitar 3 bulan, lalu saya lanjutkan kembali, saya mencari pekerjaan baru yaitu di dunia resto ya, kuliner. Saya menjalani di dunia resto sekitar 1,5 tahun. Itu sebuah restoran Jepang di daerah Sudirman, 1,5 tahun. Kemudian saya memutuskan berhenti kembali. Akhirnya saya menganggur selama 3 bulan. Nah, dalam masa menganggur itu saya ketemu seorang kawan yang menawarkan saya bekerja di salon. Kebetulan dia juga sudah ada di salon tersebut, salah satu salon yang sangat terkenal dan eksklusif ya. Itu ada di mall di Plaza Indonesia. Dia menawarkan kepada saya, bagaimana kalau kerja di salon gitu. Saya sempat kaget dan tidak percaya, oh masa sih, apa saya bisa gitu, coba aja gitu. Tapi saya katakan saya tidak mengerti sama sekali dunia salon gitu, coba aja. Akhirnya saya memberanikan diri, saya mencoba melamar waktu itu di Pasar Baru kantor pusatnya. Dan ketika saya melamar dan akhirnya saya dipanggil, saya bahagia sekali bisa dipanggil. Lalu saya ketika melakukan interview, yang menginterview saya menanyakan, sudah punya pengalaman belum sebelumnya di dunia salon. Saya bilang enggak sama sekali gitu. Bisa gunting? Enggak. Bisa keriting? Enggak bisa gitu. Tapi kamu mau kerja? Ya, saya mau kerja. Oke, kamu diterima. Dan kemudian 3 hari kemudian saya diterima. Saya diterima di salon dengan, waktu itu teman saya ada sekitar 6 orang, 3 laki-laki, 3 wanita. Saya masih bingung, nanti saya akan belajar apa, akan bekerja di bagian apa. Setelah saya start masuk, itu saya ternyata belajar sampo selama 2 minggu. Jadi kami bergantian tiap hari belajar sampo sampai sampai masuk angin ya, sampai basah kepala tiap hari selama 2 minggu, bayangkan. Tapi pada akhirnya saya mulai, saya coba dulu, tapi cukup menyenangkan gitu, cukup menyenangkan. Setelah 2 minggu dan saya dianggap mampu untuk melakukan sampo, kemudian saya dikirim ke cabang, salah satu cabangnya di Menteng Plaza waktu itu, sebuah tempat yang menurut saya sangat mewah. Saya ditempatkan di Menteng Plaza. Nah, di situ saya dari belajar sampo, kemudian sambil belajar krimbat. Nah, pekerjaan yang saya lakukan adalah mengkeramas atau menyampo
para pelanggan salon yang akan melakukan servis, kemudian saya juga melakukan kerimbang. Pada waktu itu sekitar tahun 1999 saya mendapat bayaran sekitar 175.000 dengan komisi sekitar 25.000. Totalnya 200.000. Tapi menurut saya pada saat itu nilai itu cukup besar dan cukup ya untuk seorang bujang yang punya pendapatan 200.000, saya rasa cukup. Belum termasuk uang tip. Saya mendapatkan uang tip itu luar biasa besar menurut saya. Nilai uang pada waktu itu 30.000 sampai dengan 100.000 besar sekali. Bahkan setiap pulang bekerja saya bisa naik taksi dari Menteng Plaza sampai Kebayoran Lama. Karena pada waktu itu ongkos taksi dari Menteng Plaza ke Kebayoran Lama cuma 11.000 saja. Jadi masih banyak sisanya. Disitulah saya merasa wah senang, dan ternyata di luar dugaan saya penghasilannya juga cukup lumayan. Kemudian saya menjalani itu sekitar 2-3 tahun. Saya disarankan untuk menjadi seorang asisten. Nah, di asisten ini saya mulai belajar blow, belajar keriting, dan belajar semua yang pekerjaan yang mengenai chemical rambut itu saya lakukan sekitar 1 tahun. Kemudian dalam waktu rentang 1 tahun itu saya meningkat lagi, lebih sering diperintahkan untuk melakukan pekerjaan cat, color, keriting. Pada waktu itu seorang asisten saya mendapat bayaran sekitar 500.000 sampai dengan 700.000, dan menurut saya itu jumlah yang sangat besar. Sekitar 2 tahun saya melakukan itu menjadi seorang asisten. Akhirnya pada tahun 2003 saya diangkat menjadi seorang hairdresser dengan gaji sekitar 2,5 juta, yang menurut saya tahun 2003 itu sangat besar ya pada awalnya gitu ya, belum termasuk uang tip dan lain-lain ya. 2,5 juta itu saya bisa menabung 1 juta, sisanya untuk kehidupan sehari-hari. Di situ disebut saya sebagai hairdresser, seorang hairdresser junior. Sampai akhirnya meningkat saya bisa mendapatkan bayaran sekitar 5-8 juta. Dengan pekerjaan ini luar biasa. Anda bisa mencobanya, pasti bisa. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di channel berikutnya. Cerita-cerita yang lebih menarik dan yang lebih menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.